Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pak Mulyanto, saya mau menanyakan dengan adanya terkait kasus ini, dengan adanya kejadian ini, apa rencana ke depan dari pihak DPR sendiri mungkin untuk mengawasi daripada hal serupa agar tidak terjadi lagi? Ya, yang pertama kami ingin mendorong Batan dan Bapeten ini agar secara kelembagaan lebih kuat lagi untuk menjalankan mandat-mandat seperti yang Bapak sebut tadi. Mandat-mandat elit yang diberikan kepada negara. Yang satu Batan menyelenggarakan ketenaga nukliran, yang Bapeten mengawasi ketenaga nukliran. Di sana mulai ada fungsi, misalnya yang pertama fungsi edukasi dan sosialisasi. Masyarakat harus makin gencar lagi dijelaskan apa itu yang namanya nuklir, apa itu radiasi. Sosialisasinya ya? Sosialisasi agar masyarakat makin hari makin mengerti. Yang kedua, Batan dan Bapeten harus menguatkan kelembagaannya sehingga kemampuan dia menyusun ya database tentang zat radioaktif dan limbah radioaktif semakin akurat lagi, semakin bisa dideteksi dan disupervisi, ya kan, sehingga diketahui sejak awal mana yang sudah menjadi limbah yang harus segera dikirim ke Batan. Yang ketiga adalah Batan dan Bapeten ini harus betul-betul menjalankan amanatnya dalam penyelenggaraan ketenaga nukliran di Indonesia, agar betul-betul capaian yang ada sampai hari ini terus dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena zat radioaktif ini kan punya manfaat baik di dalam industri, pertanian, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan rencananya juga nanti akan memasang 126 detektor ya, nah, untuk mengetahui daripada radiasi-radiasi ini. Apa mungkin nanti juga dilakukan pengawasan, Pak? Akan dilakukan pengecekan kembali di lingkungan sekitar yang terpapar ataupun daerah lain? Saya rasa daerah lain. Kalau daerah yang terpapar sudah diketahui. Baik. Karena Bapeten melakukan secara reguler pemeriksaan itu. Terus reguler. Nanti dalam kurun waktu tertentu akan datang lagi ke situ memeriksa. Baik. Ke Pak Bagong. Pak Bagong, terkait dengan lingkungan yang tercemar ini, Anda dari sebagai perwakilan dari Walhi sendiri, mewakili masyarakat begitu ya, apa harapan Anda? Pertama saya ingin sampaikan bahwa yang melakukan kecerobohan itu harus diberi sanksi, ya, dikasih hukuman. Mungkin ke Pak Mulyanto. Jadi sanksinya 100 juta, penjara 1 tahun. Nah, itu yang sudah secara undang-undang ya? Oke, baik. Kemudian Pak? Yang kedua, tadi Pak Mulyanto sudah menyatakan itu perlu dilakukan pemulihan ya, remediasi. Ya. Sampai betul-betul itu clear gitu, aman gitu, yang paling pokok itu. Dan semua itu sebenarnya udah tahapan-tahapan ini sudah ditentukan di SOP-nya sebetulnya. Semua sudah ada nih. Tapi kecolongan ini ada beberapa pihak mengatakan ini memalukan gitu, memalukan. Karena kedisiplinan mengelola nuklir itu melebihi tentara sebetulnya. Seharusnya begitu. Ya, apalagi Pak Dewan ini kan udah lama kerja di sana, mestinya kan udah ini jangan dianggap remeh ya, yang kasus kecil ini. Kalau dibiarkan akan berulang. Kan bawa berapa truk, misalkan 10 truk nggak dimasalahin, terus tambah terus. Ini sudah 300-an yang saya dengar. Karena pengolahannya itu hasilnya itu jutaan nih, per berapa juta gitu. Karena nanti hitungannya komoditas ekonomi nih, cari uang gitu. Kalau dibiarkan, itu kasusnya nanti kayak limbah P3 ya, dari itu yang dibuang sembarangan di pinggir kali dan seterusnya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya, sangat penting. Tidak ada lagi seperti itu. Karena ini kalau nanti tingkatannya sedang atau tinggi radiasinya, luar biasa nih. Nah, gitu. Baik, terakhir untuk Pak Mulyanto, apa harapan Anda? Apakah Anda memberikan waktu tenggang secepat mungkin untuk Bapeten atau Batan untuk menyelesaikan masalah ini? Secara bingkai waktu kami nggak secara tegas menyampaikan itu di Komisi 7. Tapi memang yang terkait remediasi itu adalah sesegera mungkin. Ordernya itu minggu ya. Ini kan saya rasa sekarang bisa besok begitu ya? Iya, ini kan sekarang lagi diambil dikeruk. Setelah keruk selesai diuruk kembali. Baik. Saya itu dicek ulang, itu clear, aman. Harus dilaporkan nih ke masyarakat nih. Dilaporkan. Setelah aman, clear, deklarasikan bersama masyarakat bahwa sekarang udah clear, maka secara simbolik
batas radiasi digunting. Baik. Selesai sudah. Itu segera, nggak boleh lama-lama. Baik, kita kalau harapkan dengan adanya penurunan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan ini juga jadi pemerhatian pemerintah dan juga pihak Bapeten ataupun Batan sendiri. Semoga dengan adanya radiasi di lingkungan sekitar bisa dinormalisasi lagi, bisa dinormalkan begitu ya terkait dengan hal ini, dan masyarakat jangan khawatir karena pemerintah selalu ada di posisi masyarakat untuk bisa mengatasi hal ini. Terima kasih. Saya ucapkan untuk Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI, dan juga Bapak Bagong Sioto, anggota Walhi, sudah hadir di Newsroom. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dari mancanegara usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.